Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf selaku jurnalis. Hari ini kami akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Filipina selama masa pandemi COVID-19, di mana yang kita ketahui bahwa COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi di seluruh dunia. Nah, yang termasuk terkena dampak buruk terhadap pandemi ini adalah Filipina. Dan kami saat ini telah terhubung dengan saudara kami, yaitu Bung Nasri, yang ada di Filipina. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja kepada Bung Nasri. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Filipina? Perekonomian Filipina mencatat rekor kontraksi terdalam pada kuartal kedua 2020, di mana pemerintahan Filipina pun merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 sebagai dampak kebijakan lockdown akibat pandemi virus corona. Pertumbuhan ekonomi minus sebanyak 16,5% pada kuartal kedua 2020 dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini berdasarkan data Badan Statistik Nasional negara tersebut, di mana pencapaian tersebut merupakan yang terburuk sejak mencatat pertumbuhan ekonomi Filipina pertama kali dilakukan pada tahun 1981. Pada saat itu, pada kuartal 1 2020, pertumbuhan ekonomi Filipina tercatat minus 15,2%, karena pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau minus selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, maka Filipina resmi memasuki ke jurang resesi ekonomi. Nah, di mana pemerintahan Filipina ini memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 minus 5,5%, angka yang lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya, yang dimana yakni pertumbuhan 2 hingga 3,4% pada tahun ini. Nah, jadi kegagalan dalam mencegah penularan virus corona, berlanjutnya kebijakan lockdown, dan ketidakseimbangan dukungan kebijakan membuat Filipina juga diprediksi mengalami pemulihan paling lambat di kawasan Asia Tenggara. Namun Presiden Filipina menyatakan menerapkan kebijakan lockdown yang sangat ketat, memaksa bisnis dan transportasi umum berhenti, beroperasi selama periode Maret hingga Mei 2020. Lonjakan tersebut kasus corona membuat pemerintah Filipina kembali menerapkan lockdown di ibu kota Manila dan sekitarnya. Angka pengangguran yang mencapai rekor tertinggi dan merosotnya jumlah uang yang dikirim oleh pekerja Filipina di luar negeri menekan konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri menyumbang 2/3 atau produk domestik bruto atau PDB Filipina. Oke, baik, terima kasih Bung Nasri. Lalu bagaimana peningkatan domestik bruto atau PDB yang terjadi di Filipina saat ini? Mohon dijelaskan. Di mana kita melihat bahwa produk domestik bruto PDB Filipina pada kuartal ketiga 2020 susut sehingga 11,5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, pertumbuhan ekonomi Filipina sedang dalam perbaikan yang terpuruk telah usai. Bagaimanapun, angka penyusutan ekonomi yang lebih rendah daripada periode sebelumnya, namun lebih besar daripada perkiraan, muncul setelah pemerintah secara bertahan mencabut
aturan pembatasan terkait COVID-19. Nah, sebelumnya Filipina menerapkan penutupan wilayah yang paling lama dan paling ketat di dunia sejak awal tahun, ketika negara itu terpukul hebat oleh pandemi sehingga mengakibatkan resesi pertama dalam hampir 30 tahun terakhir ini. Tepatnya pada periode April sampai Juni. Nah, namun ekonomi Filipina masih nampak bersiap untuk kontraksi setahun penuh pada 2020 tersebut. Selagi negara itu berjuang mengendalikan pandemi sementara lonjakan kembali kasus COVID-19 di Eropa dan AS mengancam pemulihan ekonomi global. Nah, Bank Dunia menerapkan Filipina yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dalam beberapa tahun belakangan ini akan menyusut sehingga mencapai 6,9% pada tahun 2020. Angka penurunan terbesar sejak tahun 1990-an. Sedangkan pemerintahan Filipina memprediksi kontraksi dalam ukuran sedang, yakni antara 4,5% hingga 6,6%. Oke, terima kasih Bu Nastri atas penjelasan mengenai kondisi ekonomi Filipina saat ini selama berada di masa pandemi COVID-19. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.